Jenis-jenis apa saja sih? Ya, harta apa saja yang harus ditunaikan zakatnya? Apakah semua harta? Ya, kita punya mobil ada zakatnya? Apakah kita punya rumah ada zakatnya? Apakah kita punya hewan ternak ada zakatnya? Ternyata tidak. Ada ketentuannya. Jadi tidak sembarangan harta boleh dizakatkan atau wajib dizakatkan. Yang pertama adalah an-naqdan, yaitu apa? Logam mulia, emas dan perak. Ya, wa huma dzahab wal fiddah, wa ma yaqumu bihima min 'urudit tijarah, wa ma yalhaqu bihima minal ma'adin war rikaz. Ya, baik itu jenis-jenis yang lain, ya, seperti harta karun yang sifatnya nilainya seperti emas dan perak, maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kewajiban zakat, mengeluarkan zakat emas dan perak bagi yang memilikinya. Ya, dalam surah At-Taubah ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Bagi mereka-mereka yang menimbun, ya, menyimpan emasnya, peraknya, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak keluarkan, salurkan emas dan perak tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Fabashshirhu bi'adzab atau fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka beritahulah kepada mereka yang tidak ingin mengeluarkan zakat emas dan peraknya bahwasanya bagi mereka adalah azab yang pedih, wal iyadzu billah. Jelas sekali, ya, emas dan perak itu ada zakatnya. Makanya jangan bangga, ya, kita punya emas mungkin berkilo-kilo atau bertonton, ya, tapi tidak kita keluarkan zakatnya, maka kita pertanyakan keislaman dia. Pun juga dalil wajibnya kita mengeluarkan zakat emas dan perak, ya, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Ya, tidaklah emas dan perak, ya, atau emas atau zakat perak, dalam hadis ini perak, ya, yang nilainya di bawah 5 awaq. Awaq itu adalah jamak dari uqiyah. Satu uqiyah itu bernilai 40 dirham. Artinya kalau perak itu senilai 5 awaq, berarti 5 dikali 40 berapa? 200 dirham. Maka apa? Maka wajib, atau ketika kurang nilainya atau di bawah 200 dirham, kita tidak wajib membayar zakat perak. Ya. Bagaimana dengan zakat emas? Akan ada penjelasannya nanti. Nah, artinya harta yang pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya apa? Logam mulia, emas dan perak ataupun yang lainnya dan senilai dengan itu. Atau bisa dikatakan juga oleh Syekh rahimahullah taala al-awraq al-maliyah, ya, saham. Saham pun juga keluar zakatnya. Baik. Yang kedua adalah al-an'am. Ya, al-an'am. Apa? Hewan ternak. Apakah semua hewan ternak, Ustaz? Tidak. Ya, dikatakan di sini hiyal ibilu wal baqaru wal ghanam. Onta, sapi atau sejenisnya. Apa? Kerbau berarti, ya. Yang ketiga apa? Al-ghanam, kambing. Ya, entah domba, entah biri-biri yang sejenis dengannya. 6. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh." Rasulullah SAW di sini apa?
bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma min rajulin takunu lahu ibil au baqar au ghanam." Tidaklah seorang ketika dia memiliki hewan ternak, unta atau sapi atau kambing, la yu'addi zakataha illa utiya biha yaumal qiyamah. Ana contohnya punya ternak sapi, ya, dengan jumlah yang besar, sudah mencapai nisabnya, tetapi apa? Ana tidak keluarkan zakatnya, wala'iyadzubillah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di hari kiamat nanti, hewan ternak tersebut yang kita miliki, yang tidak kita keluarkan zakatnya, a'zama ma takunu asmanah. Allah Ta'ala akan hidupkan hewan ternak tadi dan ciptakan dengan bentuk yang sangat besar, sangat gemuk. Tata'uhu bi akhfafiha. Hewan ternak tadi atau hewan tadi, sapi tadi yang Allah ciptakan dengan bentuk yang sangat besar, akan menginjak tuannya, pemiliknya yang tidak mengeluarkan zakatul an'am. Wa tanta'uhu biquruniha. Bukan hanya diinjak saja, tapi juga diseruduk orang tadi oleh tanduk hewan-hewan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Artinya apa? Ini merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memiliki hewan ternak tetapi tidak ditunaikan zakatnya. Kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Begitu terus Allah azab dia. Allah azab orang yang tidak menunaikan zakat hewan ternaknya sampai nantinya Allah Subhanahu wa taala selesai menghukumi atau menghisab manusia ketika itu. Sangat ngeri sekali. Ya, orang yang punya emas, punya perak, enggak dikeluarkan zakatnya, akan Allah kasih azab yang pedih. Dan juga orang yang punya hewan ternak, ya, berhektar-hektar luas kandangnya mungkin, ya, ratusan jumlah hewan ternaknya, tapi tidak dia keluarkan zakatnya, ini hukumannya. Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hewan ternak tadi dengan bentuk yang lebih besar dan menginjak tuannya yang dulu merawatnya ketika di dunia, wala'iyadzubillah. Nah, Ustadz, bagaimana dengan hewan ternak lainnya? Contohnya adalah ternak ayam. Apakah ternak ayam ada zakatnya? Ya, anak katakan tidak. Ternak ayam tidak ada zakatnya. Ya, tetapi yang dikeluarkan dari ternak ayam tadi adalah ketika kita menjual ayam tersebut, kita perdagangkan ayam tersebut, maka hasil perdagangan ayam tadi kita jadikan sebagai zakat. Mafhum insyaallah ya? Paham ya? Jadi bukan ayamnya yang dizakatkan, seperti halnya onta. Onta dengan jumlah sekian nanti ada zakatnya berapa. Nah, kalau ayam tidak. Ayam berapapun jumlahnya, kalau kita ternak ya untuk urusan pribadi, keperluan pribadi, maka tidak wajib zakat, tidak ada zakatnya. Sedekah boleh Ustaz, silakan sedekah, tapi zakatnya tidak ada. Tapi kalau ayam tersebut kita bisniskan, kita perdagangkan, kita jual ayamnya, maka yang dikeluarkan bukan zakat ayamnya, tapi zakat hasil perdagangan ayam tadi. Ya, jadi sekali lagi yang perlu kita tekankan bahwasanya zakat hewan ternak hanya sebatas 3 tadi. Ya, onta, sapi dan sejenisnya, ya, kerbau, lembu, dan yang 3 adalah kambing dan sejenisnya. Baik.